Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berita Islami. Langit malam di pinggiran kota kecil Oregon terlihat begitu tenang. Udara musim semi menyelinap lembut melalui jendela kamar, membawa aroma daun basah dan bunga liar. Di dalam rumah sederhana bercat biru pucat itu, Sarah terbangun dengan pelan. Matanya terbuka perlahan, telinganya menangkap suara yang tak biasa. Bukan suara tangisan atau mimpi anak kecil, tapi lantunan. Ia duduk, menajamkan pendengaran. Suara itu berasal dari kamar anak semata wayangnya, David, bocah 4 tahun yang baru saja mulai belajar mengeja huruf. Awalnya ia mengira itu adalah lagu gereja, seperti yang biasa mereka nyanyikan sebelum tidur. Namun semakin ia dengarkan, semakin jelas bahwa yang ia dengar bukan bahasa Inggris. Jantung Sarah berdebar. Dengan langkah pelan namun tergesa, ia bangkit dan berjalan menuju kamar David. Robert, suaminya, masih terlelap. Ia tak ingin membangunkannya. Pintu kamar kecil itu terbuka sedikit, membiarkan cahaya redup dari lampu tidur, berbentuk bintang menyinari sebagian ruangan. David duduk tegak di atas ranjang. Matanya terpejam, tangannya terbuka di pangkuan, dan bibir kecilnya melantunkan kata-kata asing dengan irama yang begitu tertata. Suaranya lembut dan merdu, seolah-olah sedang mengulang sesuatu yang ia hafal luar kepala. Sarah berdiri kaku di ambang pintu, merasakan desiran dingin menjalar di tulang belakangnya. "Apa yang kau nyanyikan, sayang?" bisiknya. Tak ada jawaban. Ia mendekat. Saat berdiri di sisi ranjang, suara itu terdengar jelas. "Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin." Sarah terdiam. Kata-kata itu asing, namun diucapkan David dengan lancar, tanpa ragu sedikit pun. Seolah ia telah mengulangnya sepanjang hidup. Beberapa menit kemudian, suara itu berhenti. David membuka matanya dan menatap ibunya. Senyumnya polos. "Mama, aku bicara sama Cahaya," ucapnya lembut. Sarah mengerutkan dahi. "Cahaya?" "Iya, Mama. Cahaya putih. Dia ajarin aku nyanyi itu." Dengan tangan gemetar, Sarah memeluk David erat. Anak itu hangat, normal, tidak demam, tidak mengigau. Tapi bagaimana bisa anak yang bahkan belum bisa mengeja namanya dengan lancar melafalkan sesuatu seperti itu? "Mama nggak marah kan?" tanya David pelan. Sarah mencoba tersenyum. "Enggak, sayang. Mama cuman bingung. Siapa yang ajarin kamu semua itu?" "Cahaya dari langit. Datang waktu aku tidur." Dia bilang, "Itu lagu dari langit." Malam itu Sarah tidak tidur. Ia duduk di depan laptop, membuka mesin pencari, dan mengetik kata-kata yang ia dengar. Saat ia memutar audio pelafalan yang ditemukan, tubuhnya gemetar. Suara di internet itu persis seperti yang David ucapkan. Itu bukan bahasa aneh, itu bahasa Arab. Dan ayat itu adalah surah Al-Fatihah. Air matanya jatuh pelan. Rumah itu sunyi. Tapi di dalam dada Sarah, badai besar sedang dimulai. Keesokan paginya, Sarah duduk di meja dapur dengan wajah lesu. Cangkir kopinya sudah dingin, belum sempat disentuh. Ia menunggu Robert bangun, tapi pikirannya sudah lebih dulu penuh dengan ribuan pertanyaan. Ketika suaminya akhirnya muncul dengan langkah malas, Sarah tak bisa menahan diri. "Rob, aku harus ceritakan sesuatu tentang David." Robert mengangkat alis sambil menguap. "Kenapa? Dia sakit?" Sarah menggeleng. "Tidak, tapi malam tadi dia melafalkan sesuatu. Kata-kata dalam bahasa asing. Aku rekam diam-diam dan aku cari artinya." "Rob, itu ayat dari kitab suci lain. Dari Al-Quran." Robert tertawa kecil, mencoba menepis kegelisahan itu. "Mungkin dia dengar dari YouTube. Anak-anak itu menyerap apapun. Kamu tahu kan, dia pernah nyanyi lagu Spanyol hanya karena iklan mainan. Tapi ini beda. Dia bilang ada cahaya yang mengajarinya. Dia bilang itu lagu dari langit. Dan cara dia bacanya, Rob, itu terlalu sempurna. Seperti ada sesuatu yang dia pahami, meski kita tidak." Robert terdiam sejenak, lalu mengangkat bahu. Mungkin dia memang punya imajinasi yang tinggi. Lagi pula, semua itu bisa dijelaskan secara psikologis. Namun hari-hari berikutnya membuktikan bahwa ini bukan imajinasi biasa. Setiap malam David membaca ayat baru. Ia tidak pernah terlihat lelah. Kadang, ia membacanya dalam keadaan setengah tidur. Kadang sambil menatap langit-langit, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Sarah mulai merekam semuanya. Ia mengirimkan salah satu rekaman kepada temannya, Rachel,
yang pernah belajar di Timur Tengah. Balasan Rachel datang cepat. Sarah, itu benar-benar ayat Al-Quran. Bahkan pengucapannya nyaris sempurna. Anakmu seperti seorang kari cilik. Sarah menggenggam ponsel erat-erat, matanya membesar. Ia memandangi David yang sedang bermain balok di ruang tamu. Anak itu tertawa pelan saat balok-baloknya jatuh, lalu menyusunnya kembali. Hari Minggu datang. Seperti biasa, mereka pergi ke gereja. Sarah merasa mual, bukan karena sakit, tapi karena gelisah. Ia merasa sedang menyimpan rahasia besar, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, bahkan kepada dirinya sendiri. Ketika ibadah dimulai, Pendeta Markus berdiri di altar dan mengumumkan, hari ini, seorang anak kecil akan memimpin doa pembuka. Ia dikenal karena suara indahnya. Semua mata tertuju ke arah mereka. Sarah menoleh cepat pada Robert. Kau tidak bilang mereka akan memintanya naik? Aku pikir ini bisa membuktikan pada semua orang kalau ini cuma fase. David berjalan ke altar. Tubuh kecilnya berdiri tenang, lalu membuka mulutnya. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani at-ta'am. Keheningan menyelimuti ruangan. Kata-kata asing itu mengalir indah dari bibir mungilnya. Jemaat membeku. Sarah menutup mulutnya. Air matanya hampir jatuh. Ketika lantunan itu selesai, David menoleh dan berkata, itu tentang Maryam, dia ibu Nabi. Cahaya bilang, kisahnya indah. Sarah tahu, ini bukan kebetulan. Ini awal dari sesuatu yang besar. Sejak peristiwa di gereja, rumah keluarga kecil itu tak pernah benar-benar tenang. Telepon berdenting lebih sering. Beberapa jemaat menelepon dengan nada prihatin, beberapa lain dengan nada cemas. Ada yang meminta agar David diruqyah. Ada pula yang menyarankan agar ia dibawa ke pendeta senior di luar kota. Namun tak sedikit yang hanya berkata, apa yang dia baca rasanya damai sekali. Robert yang awalnya skeptis kini lebih banyak diam. Setiap malam ia mendengarkan lantunan ayat dari kamar David. Ia sempat mencoba menguji anaknya dengan potongan kata acak, berharap itu semua hanya kebetulan. Tapi David hanya tersenyum, lalu kembali membaca ayat lain dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Akhirnya, Sarah dan Robert sepakat memanggil dua orang tamu ke rumah. Seorang psikolog anak bernama Dr. Eleanor Chambers dan pendeta senior Thomas, seorang rohaniwan yang sudah 4 dekade melayani. Siang itu, mereka duduk di ruang tamu. David bermain balok di sudut ruangan, tak terganggu oleh kehadiran para tamu yang terus memperhatikannya. Ibu Sarah, Bapak Robert, ujar Dr. Eleanor dengan suara lembut. Saya sudah meneliti rekaman dan laporan tentang David. Anak ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tapi ini lebih dari sekadar kecerdasan. Ia menoleh ke arah David. Kami sudah pastikan tak ada akses ke konten Islam. Tidak ada buku, video, atau lingkungan Muslim. Ini bukan hasil pembelajaran. Pendeta Thomas mengangguk perlahan. Saya sudah mendengar rekaman itu. Terus terang, saya belum pernah mendengar seorang anak melafalkan kitab lain dengan cara yang begitu khusyuk. Sarah menatap mereka lekat. Jadi, ini bukan karena pengaruh luar? Dr. Eleanor menjawab tegas. Tidak, bahkan kami memasang alat pemantau suara semalam. David bangun sendiri, duduk, lalu mulai membaca ayat-ayat itu. Tak ada suara lain, bahkan saat kami uji dengan suara pengganggu, dia tetap fokus. Hening. Lalu David bangkit, menghampiri mereka dengan wajah cerah. Cahaya bilang, kalian sedang cari jawaban, katanya polos. Tapi jawabannya cuma bisa ditemukan kalau hatinya terbuka. Dr. Eleanor tersentak. Cahaya? David mengangguk. Dia ajari aku semua. Wajahnya seperti bulan, tapi lebih hangat dari matahari. Dia nggak marah, cuma bilang, belajar dan kasih tahu orang-orang. Pendeta Thomas bersandar, wajahnya sedikit pucat. Apa nama cahaya itu, David? David berpikir sejenak, lalu menjawab pelan, Nur. Mendadak ruangan terasa berbeda. Tak ada yang bicara, tapi seolah udara menjadi lebih padat. Nur. Kata itu asing bagi Sarah dan Robert, tapi terasa agung. Apa Nur bilang sesuatu tadi malam? Tanya Dr. Eleanor. David tersenyum kecil. Dia bilang nanti akan ada orang menangis pas dengar ayat yang aku baca. Tapi bukan sedih. Itu lega. Sarah memandang anaknya lama. Matanya berkaca. Ia tak tahu harus percaya apa. Tapi hatinya mulai berbisik. Ini bukan khayalan. Ini cahaya. Dan mungkin
Ini hidayah. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang berat namun penuh makna. Sejak pertemuan dengan pendeta Thomas dan Dr. Eleanor, suasana rumah tak lagi dipenuhi kegelisahan, melainkan tanda tanya yang dalam. Sarah dan Robert mulai membaca, mencari tahu, bahkan diam-diam membuka Al-Quran terjemahan dari internet. Namun semakin mereka membaca, semakin besar kekaguman sekaligus kebingungan itu tumbuh. Dan David, ia tetap sama, polos, ceria, dan setiap malam melantunkan ayat-ayat baru dengan suara lembut yang kini menjadi bagian dari rutinitas keluarga. Suatu sore, pendeta Markus mengundang mereka ke gereja untuk pertemuan pribadi. Ia tidak lagi berbicara sebagai pendeta di altar, melainkan sebagai seseorang yang juga gelisah. Mereka bertemu di ruang kecil di samping kapel, ditemani teh hangat dan lampu yang temaram. David duduk di pangkuan Sarah, tangannya menggenggam buku gambar. Namun saat Markus hendak membuka percakapan, David mengangkat kepalanya dan berkata pelan, "Boleh aku tanya sesuatu, Pak Pendeta?" Markus tersenyum lembut. "Tentu, Nak. Apa yang ingin kamu tanyakan?" David menatap matanya dalam-dalam, polos tapi menusuk. "Kalau Yesus itu nabi, siapa Tuhan kita yang esa?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu di tengah danau. Sunyi, hanya detak jam yang terdengar. Sarah menahan napas. Robert menoleh cepat pada anaknya. Markus membeku, tak siap menghadapi pertanyaan itu dari seorang bocah. Ia mencoba menjawab dengan suara tenang, meski terdengar berat. "Dalam iman kami, Yesus adalah Tuhan dan juga Putra Tuhan, satu dengan Bapa di surga." David mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Kalau Tuhan cuma satu, kenapa kita bilang ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apa Tuhan bisa dibagi tiga?" Markus terdiam lebih lama, hatinya bergetar. Selama ini, ia selalu menjelaskan doktrin Trinitas kepada jemaat dengan yakin. Tapi di hadapan anak kecil ini, kata-katanya mendadak lumpuh. Karena jauh di dalam dirinya, ia juga pernah mempertanyakan itu, namun tak pernah berani mengakuinya. Sarah memeluk David erat, berbisik, "Sudah, sayang." Tapi David justru menunduk dan berkata, "Maaf kalau salah, aku cuma pengen tahu." Pertemuan itu berakhir dengan tenang, namun tak satu pun dari mereka pulang dengan hati yang tenang. Malam itu, pendeta Markus duduk di ruang kerjanya. Ia membuka Alkitab, lalu membuka laptop. Ragu-ragu, ia mengetik, "Yesus dalam Al-Quran." Yang muncul mengejutkannya. Ia membaca bahwa nama Isa disebut berulang kali, bahwa Maryam dimuliakan, bahwa Isa disebut Nabi, bukan Tuhan, bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ia menutup laptopnya perlahan, tapi kata-kata itu tak hilang dari benaknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Markus sadar pertanyaan yang selama ini ia anggap mengganggu ternyata adalah pintu. Dan David telah mengetuknya. Langit pagi itu bersih. Gereja St. Matthew, bangunan tua di jantung kota kecil Oregon, tampak seperti biasa dari luar. Namun di dalamnya, suasana berbeda. Jemaat duduk tenang, sebagian dengan mata sembab, sebagian lagi dengan hati berdebar. Mereka tidak tahu pasti apa yang akan terjadi hari ini. Tapi mereka tahu sesuatu sedang berubah. Pendeta Markus berdiri di balik pintu ruang ganti. Di tangannya, sebuah Al-Quran kecil berwarna hijau zamrud. Hadiah dari seorang pria tua bernama Ibrahim. Seseorang yang beberapa minggu lalu datang bersama keluarga kecil yang telah mengubah segalanya. Ia tidak mengenakan jubah putih kebesarannya hari ini. Hanya kemeja biru pucat dan celana kain sederhana. Di bangku depan, David duduk di samping Sarah dan Robert, yang kini sudah mengucap 2 kalimat syahadat dengan mantap. Ibrahim berada tak jauh dari mereka, tasbih kayu di tangannya bergerak pelan. Markus naik ke mimbar. Jemaat menatapnya dengan sunyi. Wajah-wajah yang selama bertahun-tahun ia pandu dalam doa kini menanti, mungkin untuk terakhir kali, kata-kata darinya. Hari ini, suaranya serak namun mantap. "Saya tidak berbicara sebagai pendeta, tapi sebagai seorang manusia yang telah melewati malam-malam panjang dalam kebingungan dan akhirnya menemukan jawaban." Beberapa jemaat menoleh pelan. Markus melanjutkan, "Semua ini dimulai dari seorang anak bernama David. Anak yang tak pernah belajar Islam, tapi bisa melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan kemurnian yang menggetarkan hati saya. Saya mencoba menyangkal, saya berdebat dengan akal saya, tapi hati saya tahu, saya sedang diajak pulang oleh sesuatu yang selama ini belum saya kenal."
cahaya. Ia menarik napas panjang. Tangannya menggenggam mikrofon erat. Dengan penuh kesadaran, saya bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Seisi gereja hening. Beberapa menangis, beberapa gemetar. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya keheningan. Lalu satu suara terdengar. Aku juga bersaksi, ujar seorang wanita tua di bangku belakang. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Tangis pecah, satu persatu bangkit. Seorang pria muda, seorang ibu, sepasang suami istri. Mereka tidak tahu pasti mengapa hati mereka terasa ringan, tapi mereka tahu ada kebenaran yang baru saja menyentuh jiwa mereka. Ibrahim naik ke mimbar, berdiri di samping Markus, kini dikenal sebagai Ustaz Abdul Malik. Suaranya bergetar ketika berkata, hari ini bukan sekadar perubahan keyakinan. Ini adalah rahmat Allah yang menembus batas ruang dan bahasa. Dan semua ini dimulai dari anak kecil yang dituntun oleh Nur. David naik ke samping mereka. Ia membaca surah Al-Ikhlas dengan merdu. Qul huwallahu ahad, Allahus syamad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Masjid An-Nur kini berdiri megah menggantikan gereja itu. Sebuah rumah Allah, lahir dari hati yang tulus mencari. Dan David, si bocah 4 tahun dari keluarga Kristen, menjadi awal dari kisah cahaya yang menerangi ratusan jiwa. Karena ketika Allah berkehendak memberi hidayah, Ia hanya perlu mengirimkan satu hal, cahaya dari langit.